ramai di medsos sekarang ini, ya saya siap saja. Kita hormati ya sebagai anak bangsa yang tunduk dan patuh atas semua ketentuan peraturan yang berlaku di Republik ini. Saya hormati. Sejauh mana nanti audit BPK itu seperti apa, kan pasti ada isi rekomendasi dari hasil audit itu. Seperti apa saya tunggu saja. Tapi sekali lagi, beras itu yang saya baca di medsos itu seolah-olah beras itu tidak sampai di masyarakat. Seolah-olah saya juga perdagangkan beras itu, bawa ke penadas. Ya, saya berbisnis dengan beras itu. Dituduh korupsi, digiring ke Undang-Undang Tipikor nomor 2 dan Undang-Undang Revisi Undang-Undang nomor 2 dan seterusnya. Jadi yang dibaca oleh publik secara luas, karena itu bukan konsumsi Maluku saja, seolah BT ini mencuri beras sekian ton. Nah, samalah dulu saya dengan almarhum kasus asuransi, di mana kasus itu resmi di APBD-kan dan per orang 180 juta sekian, tapi di judul di koran itu Adam dan MM Tamhir korupsi 5M gitu. Jadi beras 2 ton kalau dihitung dengan harga dolok berarti ke sekitar 1 miliar lebih. Dan saya kepala daerah lebih tahu tentang kondisi masyarakat di sini, di mana Tuhan lebih kenal lebih luas laut daripada daratan. Berarti masyarakat lebih banyak objek pencariannya adalah laut. Laut bicara tentang nelayan itu tidak harus misalnya BMKG untuk membuat laporan situasi keadaan laut, tinggi gelombang, angin. Tapi dalam keadaan normal pun masyarakat nelayan kadang dapat, kadang tidak. Apalagi misalnya Mangur, Niela, Fadol, Kaimer, Tam, Tayando dan lain-lain itu mereka butuhkan. Karena secara spesifik daerah-daerah itu memang sulit untuk lahan pertaniannya. Saya nggak usah jauh-jauh lagi. Kiom Finobot juga kan sebagian juga hidup di laut. Ini di belakang ini juga Bokabong di mana? Kebun di sini sama dengan di Jawa hektar dan sawah, ladang di sini orang susah. Datang saja di Ohitelo, Hetaheko, Atran, Air Kamor dan seterusnya itu. Lihat kebun mereka itu seperti apa. Jadi kalau kepala daerah menggunakan hak diskresi, katakanlah itu saya sudah tabrak aturan, membuat surat pernyataan soal di sini. Kan di sini bencana sosial, kalau bukan bencana alam, bencana sosial kan ada. Jadi kalau diputuskan saya bersalah dan saya harus kembalikan uang, atau saya terpaksa diputus untuk tahan, tidak apa-apa. Karena kecuali beras itu sebutir pun masuk di perut Adam Rahayaan, saya takut. Tapi itu kalau sampai di perut masyarakat dan saya berani mengatasi kesulitan dan penderitaan masyarakat, saya siap. Saya siap. Tidak apa-apa. Biarlah nanti publik, masyarakat Tuhan sendiri yang menilai. Biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu rame-rame juga soal bicara beras ini. Karena tidak ditemukan di lapangan bahwa Adam Rahayaan bawa beras di Kebesar kah, bawa di kakak saya, ada di Perumnas kah, di mana kan saya ada. Gitu. Jadi kalau nanti fiktif di lapangan benar ditemukan ada tanda tangan palsu kah, beras itu tidak sampai tapi ada yang tanda tangan, itu kan urusan tim Satgas di lapangan, bukan saya. Itu sudah tataran pelaksanaannya, tataran teknisnya. Saya mungkin salah di tataran kebijakan tadi. Pak, ini bantuan ini 1 tahun saja atau 2 tahun? Tidak, jadi bantuan itu adalah alokasi pemerintah pusat beras bagi provinsi dan kabupaten kota setiap tahun apabila. Jadi beras selalu ada setiap tahun. Tinggal nanti daerah itu menggunakan atau tidak. Coba ditelusuri seluruh Maluku. Beta yakin itu daerah lain pasti gunakan beras itu. Pertanyaannya, ada bencana alam longsor, tsunami, gempa bumi? Tidak, tapi beras itu kan jalan juga. Kenapa yang di sini saja yang dilaporkan? Harusnya telusuri di Aruka, di Tenggara kah, di MBD kah, di Provinsi Maluku kah. Beras itu utuh didorong di setiap tahun keseng. Kalau hanya berdasarkan bencana alam, musibah, gempa bumi. Tapi kenyataannya beras itu juga keluar. Berarti bencana sosial juga. Cuma Tuhan saja yang diangkat jadi masalah. Coba kita nanti telusuri. Beras itu untuk jatah yang sama di kabupaten kota di seluruh Republik ini, itu kan menjaga-jaga, mengantisipasi bila ada musibah. Tetapi kan
daerah lain juga jalan itu. Di contoh saja di pemerintahan ini, saya dan MM Tamher di bawah tahun 2013 atau 12 juga beras itu keluar. Di saat itu tual bencana alam, gempa bumi, tsunami, longsor, kan tidak. Karena pertimbangan tadi, ini daerah gersang kita ini, daerah yang bukan seperti Jawa. Artinya untuk daripada lahan beras sawah. menguning di gudang ya. Daripada beras baulat bertahun-tahun di sana juga untuk apa? Kalau kita makan beras, masyarakat makan beras itu juga negara belum rugi. Jadi kalau temuannya nanti seperti itu, saya siap. Nanti kan kita lihat isi rekomendasinya apa. Sampai saat ini belum ada Belum. hasil dari BPKP. Iya saya belum tahu. Ya. Belum tahu karena judulnya itu juga kalau ini bisa orang sok kan. 20 hari lagi wali kota, nasib 20 hari ke depan wali kota beras nasi sesuai dengan apa itu Ditentukan. ya oleh itu kan BPKP. Ataukah Pak Wali Kota mungkin saat laporan masyarakat itu karena berdekatan dengan pilkada? Atau siapa yang jadi pelapor kan? Yang pelapor itu kan Abdul Hamid Rahayaan, mantan pejabat wali kota Tual, Ya. yang sudah kabur dari Tual sebelum pilkada 1 minggu dan tidak menyerahkan memori penyelenggaraan pemerintahan. Itu pelanggaran undang-undang juga, cuma saya tidak lapor buat apa. Sampai sekarang juga orangnya saya belum jumpa. Kabur dari Tual sebelum pilkada. Harusnya kepala daerah bertanggung jawab tentang keamanan Kamtibmas karena sangat resistensinya besar ketika hajatan pilkada itu. Tapi kan dia pergi tinggalkan. Itu nanya bukan orang di sini soalnya. Kalau menetap di sini bagus, dia pasti berpihak kepada kesulitan masyarakat. Dia akan melihat lebih jauh tentang bagaimana masyarakat itu hidup kesehariannya, itu makan dari mana, objek pencahariannya apa. Orang datang hanya transit sementara karena kepentingan politik, setelah musim politik kabur lagi, nanti dekat-dekat politik datang lagi itu. Jadi intinya Pak Wali siap. Saya Siap siap untuk kasus kecuali saya OTT pelanggaran narkoba saya bikin kasus pembunuhan apa saya. Kalau saya tanda tangan sesuatu dan itu masyarakat dapat beras, ngapain saya takut? Kalau temuan BPK dan disuruh saya kembalikan, ya saya kembalikan. Tapi masa iya 2 ton itu seluruh titik beras, sebutir beras pun tidak sama masyarakat? Itu jujur saja. Ya kalau surat itu memang dianggap tabrak aturan nih, nekat sekali. Tapi kan lihat dulu sasaran nekat tadi ke siapa? Kalau masyarakat, orang korupsi saja. Kalau korupsi itu sudah nyata, tapi kalau masyarakat yang mati, Ya. ini harus dipertimbangkan kan.